Cerdas ya. Ini agama pembodohan luar biasa, penyimpangan sesat. Allah taek. Taek lo taek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Alfanjaya TV. Bahasan kali ini, Mr. TM atau Zamroni mengkafir-kafirkan ulama, padahal dia sendiri yang sesat. Ketika kesesatan kita biarkan, menghina ulama, menghina ustadz, seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, dengan menyebut nama beliau dengan kata-kata kotor dan sebagainya, menentang MUI seakan-akan dia itu kebal hukum. Goblok-goblok itu, kiai-kiai goblok-goblok itu didata siapa aja itu ya? Banyak. UAS, Ustadz Abdul Sempak, UAH, Ustadz Ahli Hikayat, Abah Gos, Abah Hantu, ya toh ya? Gus Haha, ya ceramah yang suka bikin ketawa, itu Buya Dekur yang cuma jita ya gitu dah. Didata, ditawari, mau enggak ini masuk Islam kolektif ya, biar Islam sungguhan nih daripada mereka Islam palsu. Biar ulamanya ngedenger ini. Buya Bib, silakan lo ya, ini kesempatan masuk Islam. Belum tentu kamu bisa masuk Islam gitu. Mulanya belum ngerti. Cerdas ya. Ini agama pembodohan luar biasa, penyimpangan sesat. Allah taek. Taek lo taek. Karena dia laisa kamisli sayun. Bangkit, jangan goblok terus menerus ya. Indonesia adalah negara yang besar, bukan kumpulannya orang-orang bodoh-bodoh. Masa Indonesia diisi oleh umat beragama goblok-goblok seperti itu ya. Ayo bangkit, yang logik, yang nalar, yang ilmiah ya. Walaupun kami bungkus dengan ceramah yang intelektual, ilmiah, tapi dengan bahasa menggelitik, kasar ya, nggak sopan. Ini sekedar untuk membangunkan kesadaranmu dari dogma-dogma agama-agama taek Sontoloyo. Ini keterlaluan, sedangkan kadang Habib membuat satu kesalahan, media ramai mengomentari Habib ini. Waktunya kita bersuara agar dia si Zamroni ini ditangkap. Ini penistaan agama ini. Parahnya dia itu mengatakan bahwa wujud Allah di dunia itu berupa manusia laki-laki. Berarti dia menganggap bahwa Tuhan orang Islam itu sama dengan Tuhan agama Kristen. Ini salah besar, ini jelas aliran sesat. Terus kenapa orang ini tidak segera diproses? Tentu ini akan membahayakan akidah orang Islam yang masih dangkal imannya. Karena si Mr. TM ini atau Zamroni ini berdalih makrifat, tapi mencampur baurkan ajaran sesat dalam Islam. Dan bisa jadi dia itu orang-orang luar Islam yang ingin merusak citra Islam. Dan bahkan banyak konten-konten non-muslim yang mengomentari video ini. Ini parah ini. Siapa yang punya otoritas, punya legalitas, yang boleh menyesatkan, mengatakan ini sesat, ini tak sesat. Yang pertama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ada lagi nih? Tidak ada. Setelah meninggal Nabi Muhammad, maka pewaris Nabi adalah al-ulama warasatul anbiya. Mengurus negara itu sultan, mengurus agama itu mufti. Sultan Siak, Sultan Indragiri, Sultan Pelalawan, Sultan Riau Lingga. 4 sultan Melayu yang besar di Riau. Di Sumatera Utara 4 lagi sultan Melayu. Melayu Langkat, Sultan Melayu Deli, Sultan Melayu Serdang, Sultan Melayu Asahan. Di atas Sultan Aceh yang terkenal Sultan Iskandar Muda. Sultan ini mengurus negara. Yang mengurus agama diberikan kepada mufti namanya. Orang yang berfatwa, nama orang yang berfatwa itu mufti. Yang mengeluarkan fatwa. 1946 Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka 45, kerajaan-kerajaan Melayu menggabungkan diri ke NKRI. Termasuklah Kesultanan Awak-Siak 1946, Sultan yang terakhir Sultan Syarif Qasim II
menyerahkan kedaulatan, maka kita tidak lagi kerajaan Siak, itu masa lalu. Sekarang kita adalah Negara Kesatuan Republik. Karena sultan tak ada, mufti pun hilang. Tak ada lagi mufti Siak, mufti Indragiri, mufti Pelalawan, mufti Riau Lingga. Yang muncul ke permukaan adalah organisasi sosial kemasyarakatan. Yang paling tua Muhammadiyah, berdiri tahun 1912. Yang nomor 2 NU 1926. Yang ketiga Perti 1928. Yang keempat Al-Wasliyah 1930. Yang lain-lain ada tapi yang munda ingat. Kalau ormas-ormas ini nanti saling berkonflik, berkelahi, umatnya bingung. Maka perwakilan dari Muhammadiyah, perwakilan dari NU, perwakilan dari Perti, perwakilan dari Persis, perwakilan dari Al-Irsyad, perwakilan dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah, perwakilan dari Al-Wasliyah, perwakilan-perwakilan ini duduk bersama, disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang duduk di MUI itu adalah perwakilan-perwakilan dari ormas-ormas, makanya dia disebut Majelis Ulama Indonesia. Sekarang setelah Kesultanan tumbang, kita tak punya mufti. Pertanyaannya, siapakah yang punya otoritas untuk menetapkan sesat tak sesat? Majelis Ulama Indonesia. Diingat elok-elok, ini nanti keluar dalam UAS, ujian akhir semester, Badan Kontak Majelis Taklim. Ini saya ceritakan alurnya dari pangkal. Nanti tiba-tiba orang bertanya, apa kapasitas MUI? Apa otoritas MUI? Ibu sudah bisa jelaskan. Sudah dijelaskan Ustaz Somad kemarin, kenapa MUI yang punya otoritas. Panjang sejarahnya, dari mulai sejarah Melayu, saking panjangnya ambo pun tak ingat. Tapi insya Allah ceramah hari ini direkam, ini Zoom nih direkam tuh. This is meeting is being recorded, tertulis di situ, pertemuan meeting ini direkam. Itu bahasa awaknya. Go eat, leave meeting ya. Apa dipicit kok? Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, kami sangat mengharapkan dukungannya dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Itulah tadi video yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.